Hamba-hamba Allah yang dimuliakannya, kita akan melanjutkan materi kita. Temanya adalah mengambil inspirasi dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya akan memulai, karena ini kajian perdana tentang fiqh sirah ya, tentang sirah nabawiyah. Jadi kita tidak hanya sekedar bercerita, tetapi kita mengambil inspirasinya bagaimana, ibrahnya bagaimana. Ini nanti sangat menarik sekali, khususnya nanti kalau kita sudah bahas sampai pada pembahasan ghazawatur Rasulullah, ghazawat Rasul, perang-perang Rasulullah. Peperangan Rasulullah itu kan beliau sampai mimpin perangnya 9 perang. Baru ceritanya aja mesti kita menarik sekali, apalagi kalau kita bisa mengambil ibrahnya. Makanya kemarin saya sempat ngajar sirah nabawiyah, itu saya mendapatkan banyak sekali sisi-sisi perbedaan dan keistimewaan ketika ngajar sirah daripada ngajar-ngajar yang lain, daripada ngajar materi-materi yang lain. Maka dalam hati saya, alhamdulillah aku beneran sih kok jurusan umum. Tapi jurusannya jangan ya rasa sejarah, mas aku bener jurusan akidah. Tapi kebetulan wae kurikulum ditambah ada pelajaran yakni sejarah, dan kebetulan dipasrahkan ke saya ngajar sejarah, sehingga dari situ kemudian saya mendapatkan banyak hal, khususnya ketika kita bisa mengambil ibrah dari setiap sisi-sisi kehidupan Rasulullah. Apalagi kalau udah nyampe perang, itu peperangan itu banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil untuk bekal kehidupan kita di akhirat. Karena perang itu bukannya sekedar urusan darah dan pedang, tapi di sana ada urusan bagaimana mempersiapkan kematian. Karena wong perang ini padha wae siap mati kan, betul nggak Pak? Nek wong kafir kena, wong kafir itu malah justru takut mati. Hanya orang Islam yang justru cinta kematian, justru kematian dicari-cari, justru kematian itu dirundukan. Oke, kali ini saya akan memulai dari sisi yakni mengapa Islam itu lahir di Jazirah Arab. Rekan-rekan semuanya, Jazirah Arab itu sangat luas ya, bukannya sekedar Saudi Arabia. Jazirah Arab itu ya Saudi Arabia itu sendiri. Mayoritas Jazirah Arab itu kalau sekarang Saudi Arabia. Tapi samping-sampingnya Saudi Arabia itu juga bagian daripada Jazirah Arab. Seperti Bahrain, Qatar, Yaman, Oman. Nah, terus kemudian UEA. Nah, sekitar itu pun juga termasuk yakni Jazirah Arab. Dan beliau lahir, besar, dewasa, sampai kemudian jadi nabi di sekitar yakni tanah Hijaz, Mekah dan Madinah, khususnya di Mekah sekitar Ka'bah. Dan kemudian Allah memilih beliau menjadi utusannya di muka bumi ini sebagai yakni Khatamul Anbiya, yakni penutup para nabi. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih beliau sebagai penutup para nabi? Dan kita tahu beliau ini adalah sebagai bangsa Arab dari yakni kompleks Jazirah Arab. Mengapa harus dari golongan Arab? Kenapa enggak dari golongan Nusantara? Kenapa tidak dari yakni bangsa Eropa? Kenapa justru dari bangsa Arab, Jazirah Arab khususnya? Ada banyak sekali analisa dari para ahli sejarah. Yang pertama, kita tahu beliau ini sebagai salah satu orang yang ummi. Ummi itu artinya mas, mbokku, wah gitu. Itu secara bahasa. Ummi. Tapi ummi di sini maksudnya adalah Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah. Dalam Al-Quran beberapa kali Allah menyebutkan kata-kata ummi. Salah satunya surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Umi nggak pakai tasdid, itu beda dengan ummi, beda. Kalau ummi pakai tasdid, tasdid kuwi angka 3 ra iso turu mas. Tapi kebanyakan wongnya pengen apa jenenge medhuk mas. Orang ono sunai malah miring gitu ya. Nah, ummi itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Bukan berarti tidak
mahir, bukan berarti tidak alim, bukan berarti tidak bijak, bukan berarti tidak berakhlak. Hanya sekedar ummi itu adalah umat, bangsa, kaum atau orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa nulis. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga beliau ini sekalipun nggak bisa baca dan tulis, tapi beliau ini sebagai orang yang benar-benar cerdas, benar-benar bisa memilah dan memilih ini baik atau buruk, betul-betul bisa yakni bijak di dalam memberikan sebuah keputusan. Terus kemudian beliau juga sebagai orang yang sangat berakhlak, dan itu sudah terkenal sebelum beliau jadi nabi atau rasul. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah sebagai salah satu dari kaum yang ummi. Maka sekiranya nabi atau rasul di akhir zaman itu adalah dari kaum yang pintar baca dan tulis, maka pasti umatnya atau orang-orang itu pasti mereka akan menyangka. Itu bisa jadi karena analisa dari dia, bisa jadi karena opini dia, sehingga dia bisa menyampaikan kepada kita sesuatu yang baru seperti ini. Paling ya gur opinimu kuwi kan pendapatmu, itu kan ilmumu. Tapi karena beliau ini ummi, orang mau menyangkal ajaran yang beliau bawa susah. Karena memang yang beliau bawa, ajaran yang beliau bawa ini adalah dari Allah, wahyu. Sedangkan secara logika ini nggak bisa diterima. Ngerti-ngerti langsung bisa netepke sholat 5 waktu, sholat duhur sekian rakaat, sekian, sholat isya sekian rakaat, zakat ukurannya sekian, sekian dan sekian, haji caranya begini begitu, akikah caranya begini begitu, dan lain sebagainya. Bahkan urusan pembagian warisan harus begini begitu. Nah, ini kalau beliau ini dari kalangan yang tidak ummi, dari kalangan yang betul-betul mahir untuk baca dan tulis, maka sangat mungkin sekali orang-orang kemudian akan menyepelekan beliau. Paling itu cuma opinimu ya tidak. Makanya kan mereka pada akhirnya kan tidak mengatakan ini bukan opinimu, tapi paling iki sihirmu ini. Karena memang di luar logika ajaran-ajaran yang beliau bawa. Sekalipun ada di antaranya yang bisa diterima secara logika. Kan begitu Mas ya? Ada di antara ajaran beliau itu yang bisa diterima secara logika, ada yang tidak bisa. Di antara yang tidak bisa di logika itu kan ya kayak Isra Mi'raj apa bisa di logika? Gak bisa. Kenapa Anda sholat Isya petang rakaat? Kenapa enggak 5 rakaat? Logikanya kepiye? Gak bisa di logika? Gak bisa. Pokoknya kalau kita berbicara Al-Quran itu nggak bisa dilogika. Sampai-sampai ada seorang yang ahli syair namanya Labid. Sanes Mas Labid nih. Labid itu kan ahli syair yang luar biasa itu. Dia pernah memenangkan championship badminton. Championship perlombaan membuat syair itu. Wah, itu orang-orangnya sujud di hadapan Labid ini. Tapi justru Labid malah masuk Islam. Lah kok malah melitre, malah mlebu Islam ini karena piye ta Bid? Gitu kan ya. Saya ini sebagai orang yang kalian percaya hasil syair-syair terbaik saat ini, masa ini. Tapi saya lebih percaya dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Sekalipun dia itu ummi, tapi sastra Arabnya, gitu, Al-Quran yang dia bawa itu melebihi saya. Dan saya yakin itu bukan dari manusia biasa. Tahu sendiri dia itu orangnya ummi. Bagaimana mungkin bisa bersyair? Itu mesti dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Makanya rekan-rekan semuanya, dengan keberadaan beliau sebagai orang yang ummi ini menjadi alasan yang tepat. Bagaimana seorang nabi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir itu dari kalangan ummi, supaya orang-orang itu bisa lebih mudah untuk menerima wahyu yang beliau bawa. Sekiranya itu bukan dari orang ummi, maka sangat mungkin sekali orang-orang itu akan susah menerima dakwah dari beliau. Saged dipun pahami nggih? Yang kedua alasannya adalah di Mekah itu ada Ka'bah, dan Ka'bah itu bukannya sekedar setiap tahunnya
orang-orang dari luar Jazirah Arab atau sekitar Jazirah Arab itu berkunjung ke Ka'bah untuk ziarah atau untuk yakni haji saja. Di antara mereka cuma mengunjungi saja, cuma ziarah saja. Bukannya sekedar untuk yakni haji. Bukan setiap tahun sekali saja, tapi kapan saja ada banyak orang-orang itu yang ziarah ke situ. Apalagi kita tahu rekan-rekan semuanya di sekitar kita tahu bahwa Ka'bah itu dulu didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tujuannya adalah sebagai sarana bagi kita atau sebagai cara bagi kita yakni untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah supaya manusia itu beribadah dan bukan maksud untuk menyembah Ka'bah sebagai yakni pusat daripada kiblat kaum muslimin untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang datang ke situ itu mesti sebenarnya mereka itu sudah memiliki sedikit pengetahuan bahwasanya Robnya itu bukan yakni berhala-berhala. Rob yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah sedikit-sedikit tahu. Nah, dan dikarenakan yakni di sekitar Ka'bah itu, sekitar Makkah itu banyak sekali orang-orang yang berkunjung ke situ, apalagi di saat musim jamaah haji. Maka sangat mungkin sekali dakwah daripada beliau yang beliau sampaikan ini akan lebih cepat untuk mudah didengar oleh banyak orang. Karena di situ menjadi pusat daripada orang-orang yang ziarah. Beda kalau kita itu ceramah lingkungannya gur sithik wonge. Maka otomatis dakwah yang kita dengarkan itu kan dakwah yang kita sampaikan itu kan tidak secepat yang kita lakukan seperti orang yang live seperti ini gitu kan, walaupun ini enggak live ya. Nah, enggak live streaming gitu kan. Nah, live streaming itu kan bisa mencakup internasional itu kan, ya gro-karek apa yang mbok share kono apa jenenge bukaan iki ora gitu kan ya. Nah, apalagi dulu cara yang paling apik gimana supaya cepat didengarkan, karena ketika itu tidak ada sinyal, tidak ada live streaming gitu kan. Yang memungkinkan adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk nabi terakhirnya adalah di sekitar Ka'bah. Karena itu banyak sekali orang-orang yang berkunjung, sehingga harapannya informasi dengan adanya wahyu terakhir atau nabi terakhir ini biar lebih cepat menyeruak. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita tahu bagaimana Jazirah Arab itu terletak, kalau menurut peta dunia ya, peta dunia, Jazirah Arab itu terletak di tengah-tengah peta dunia. Di sebelah utara itu ada Persia ketika itu, Persia. Di sebelah selatannya ada Romawi. Maka ini menjadi semacam center, semacam Islamic center yang paling tepat, strategis lah bahasa mudanya, menjadi tempat yang sangat strategis untuk dakwah karena memang berada di tengah-tengah. Sekalipun kita tahu bahwasanya Jazirah Arab itu Masya Allah 70% itu 70% itu adalah bebukitan, padang pasir yang panas. 30% saja, sepertiganya saja itu lautan, diliputi oleh lautan. Dan sehingga dari sini kita bisa menerka paling tepat Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabi terakhir itu ya di tengah-tengah peta dunia ini. Di utaranya ada Persia, di selatannya ada Romawi. Nah, selain itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menarik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab dengan bahasanya bahasa Arab sebagai yakni tempat yang paling tepat untuk diturunkannya yakni Al-Qur'an? Karena bahasa Arab itu sendiri kalau kita perhatikan ada setidaknya dua keistimewaan daripada bahasa Arab. Bagi Anda yang sudah bisa ngomong atau yakni membaca kitab gundul, kitab berbahasa Arab, Anda syukuri itu. Karena banyak orang di luar sana pengen bisa, tapi karena
karena nggak ada sarana, karena nggak ada kemudahan akhirnya nggak bisa. Bahasa Arab itu setidaknya ada dua keistimewaan, sehingga nantinya kita tahu karena adanya keistimewaan ini layak Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya dengan berbahasa Arab, dan kemudian layak bagi Allah menurunkan yakni Islam itu di tengah-tengah jazirah Arab. Yang pertama, bahasa Arab itu sebagai bahasa tertua di dunia. Ada dua pendapat. Bahasa Arab ini sebenarnya sebagai bahasa tertua atau bahasa senior tapi belum tertua atau tidak tertua, gitu Mas ya. Bahasa tertua itu berarti kalau gitu dia sebagai bahasa pertama di alam semesta. Sebagai bahasa pertama di alam semesta, di dunia itu ya, di bumi. Itu berarti kan semenjak zaman Nabi Adam. Ataukah bahasa Arab itu adalah sebagai bangsa senior yang tidak pertama dari bahasa dunia, dianggap sebagai bahasa senior? Yang benar yang mana? Ulama beda pendapat. Nah, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu sebagai bahasa tertua di dunia. Artinya Nabi Adam pun juga berbahasa Arab itu. Dan di antara mereka juga punya dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 31 itu. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma' kullaha, nama-nama barang, nama-nama benda semuanya. Tsumma araduhum 'alal malaikati, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun araduhum, mengemukakannya kepada malaikat. Ini ditafsirkan oleh pendapat pertama bahwasanya Nabi Adam sudah diajari langsung oleh Allah dengan bahasa Arab. Nah, dan kita tahu rekan-rekan semuanya, bahasa Arab ini dipakai oleh lebih dari 24 negara. Lebih dari berapa? 24 negara yang tergabung dalam Liga Arab. Kan ada itu Liga Arab ya? Ada Liga Arab. Kok kayak bal-balan wae. Andenge aku sosialisasinya gini Liga apa? Liga Hijrah ya. Nah, Lea gue Hijrah. Nah, rekan-rekan semuanya, di Arab itu ada Liga Arab, Liga Arab, Liga bangsa Arab lah namanya itu. Ada Liga bangsa Arab ini meliputi yakni Asia Barat dan Afrika Utara. Semuanya menjadikan bahasa utama dari Liga bangsa Arab ini yakni dari bahasa Arab. Bahasa ibu, bahasa uminya, bahasa utama dari Liga bangsa Arab ini adalah sebagai bahasa Arab. Nah, dan bahkan bahasa Arab ini sudah diserap ke berbagai negara, sampai ke Melayu, ke Indonesia bahkan. Nah, menyerapnya banyak banget. Nanti kita sebutkan di keistimewaan yang kedua, kata-kata serapan dari bahasa Arab yang dipakai di Indonesia itu apa saja. Sangat banyak sekali. Ada juga sebenarnya yang berpendapat bahwasanya bahasa Arab ini bukan bahasa tertua, tetapi bahasa senior. Bahasa senior, bahasa yang munculnya itu sebenarnya udah cukup lama itu ya. Bukan bahasa Indonesia, bukan ya. Bahasa Arab itu lebih duluan dari bahasa Indonesia, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggris. Lebih lama lagi, cukup tua, tapi tidak tertua. Dan itu diawali oleh salah satu anaknya Nabi Nuh, Adam Idris Nuh. Nabi Nuh punya dua anak, salah satunya adalah Sam. Sam ini kemudian punya rumpun nama namanya Smith, Bahar bin Smith. Dari Sam muncul kata-kata Smith. Nah, dan Smith ini atau Sam ini kemudian keturunannya menyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana yang kebanyakan kemudian kita tahu menyebar ke sekitar tadi, ke liga-liga bangsa Arab tadi itu, ke Asia Barat, ke Afrika Utara seperti itu. Tapi ingat, kita harus paham bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang tidak pernah mati. Bahkan karena sudah
menjadi bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka sampai kiamat pun nggak akan pernah mati. Tapi bahasa-bahasa yang seumuran dengan bahasa Arab munculnya itu kebanyakan sudah punah, kebanyakan sudah mati. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu keistimewaan yang pertama sebagai bahasa tertua. Yang kedua, bahasa Arab ini memiliki kosakata yang cukup banyak. Bukan lagi cukup, sangat banyak, bahkan ada yang mengeklaim itu sebagai bahasa yang kosakatanya paling banyak. Paham kosakata Mas ya? Kosakatanya ibu nek cara bahasa Arabnya mufrodat lah. Nek cara bahasa Indonesia apa ya? Ya kosakata. Itu ada sebuah buku ya, judulnya Al-Lughah Al-Arabiyyah At-Tahadiyah wal Muwajahah. Itu dijelaskan bahasa Arab itu memiliki sampai 6.699.400 buah kata. Nah, Indonesia kuwi Anies Baswedan itu beliau mengatakan tak lebih dari sekitar 100-an saja, 100-an ribu berarti. Saya cari di Google itu kebanyakan ngomong bahasa Indonesia itu kosakata nih itu sekitar 127.000 saja. 127.000 dibandingkan dengan bahasa Arab tadi berapa? 6 jutaan itu kan, bahkan mendekati angka 7 jutaan. Sangat jauh sekali. Bahkan tadi saya baca itu singa, kata-kata singa itu kalau dalam bahasa Arab, kata-kata singa nek di bahasa Arab nih. Singo nek di bahasa Arab nih, itu sampai yakni ada sekitar 150 kata. Nah, bahkan ada yang mencoba mencari lagi sampai 200 kata. Sangat banyak sekali. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau ceramah kadang itu bingung golek kata-kata yang paling tepat. Kenapa? Memang kosakatanya sangat sedikit. Bahasa Inggris itu sebagian pengamat mengatakan cuma sekitar 1 juta. Makanya sebenarnya bahasa internasional manakah yang paling tepat? Apakah bahasa Arab atau bahasa Inggris? Ya seharusnya bahasa Arab kan begitu. Nah kok justru kebanyakan malah justru menggunakan bahasa Inggris? Wallahu a'lam bishawab. Karena memang memang dunia ini sudah cukup sekuler atau bagaimana? Perancis itu cuma sekitar 25.000 saja. Makanya Imam Syafi'i pernah dengar nggih? Ulama bernama Imam Syafi'i itu dalam kitab beliau Ar-Risalah itu beliau mengatakan bahasa Arab itu lughatul Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang paling luas dan paling kaya kosakatanya. Itu yang bilang Imam Syafi'i sendiri. Paling kaya dan paling luas kosakatanya. Di Indonesia kalau kita lihat bahasa Arab yang sudah menyerap ke Indonesia ini cukup banyak. Dino we sangka bahasa Arab kok. Senin, Selasa, wi sangka bahasa Arab to Mas? Senin, Isnin, Selasa, Selasa, Rebo, Arbi'a, Kamis, Khamis, Jumatan, Jumu'ah, Setu, Sabat. Saya takjub. Sangka bahasa Arab ini to. Astaga, astagfirullah, istighfar. Ilmu, pengetahuanmu saya mana? Kebanyakan justru kita ngasih informasi pada orang lain, ilmumu seberapa? Kan begitu kan? Bukan pengetahuanmu seberapa. Dan masih banyak lagi serapan-serapan yang sebenarnya itu adalah dari bahasa Arab. Nah, maka daripada itu, yakni karena memiliki keistimewaan yang luar biasa, maka layak bahwasanya Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jazirah Arab. Belum lagi rekan-rekan semuanya, kita tahu Jazirah Arab ini tadi saya katakan sepertiga saja itu diputari oleh lautan. Selebihnya sekitar 70% ini, 3/4 itu adalah tandus, pasir, gersang. Makanya adidaya dunia ketika itu Romawi dan Persia itu kalau mau menaklukkan atau mau menguasai ini Jazirah Arab, mereka pikir-pikir kayak ngopo menguasai Jazirah Arab orang dia apa-apa wewangnya udah melarat kabeh kok jeneng menguasai. Bahkan di antara mereka pun juga sekiranya mau dikuasai juga susah untuk dikuasai karena mereka
justru ini sebagai orang-orang yang susah diatur. Suku-sukuan begitu modelnya kan, suku ini suku itu sering perang terjadi kan. Di Medina itu ada suku Aus, Khazraj, itu sering perang itu. Dan suku-suku, apalagi kalau sudah suku-suku yang jauh sekali dari perkotaan, suku-suku Badui, itu ngeri sekali itu. Mudah sekali muncul persengketaan, mudah sekali terjadi peperangan karena mereka hidupnya juga nomaden. Ada yang sampai seperti itu. Kalau udah nomaden itu kan mana ada tempat yang strategis untuk hidup, maka mereka akan mengupayakan bagaimana itu menjadi tempat saya, sekalipun sebelumnya sudah ditempati sama suku yang lain. Maka sekiranya yakni Islam ini diturunkan di Jazirah Arab, maka secara otomatis mereka Romawi, Persia yang cukup memiliki kekuatan yang besar, mereka tidak akan bisa mengutik-ngutik bahasa Indonesia apa? Tidak akan bisa yakni mengganggu daripada kedikdayaan Islam jika nanti Islam itu bisa benar-benar yakni makmur, benar-benar yakni kuat. Maka mereka nggak akan berani untuk mengutik-ngutik, nggak akan berani untuk mengganggunya, karena mereka juga berpikir, nah Islam mau diganggu, gue pun ganggu, wong mereka juga nggak punya sumber daya. Walaupun ternyata setelah ditemukannya teknologi, ternyata kita tahu di sekitar Jazirah Arab itu melimpah minyak buminya, betul ya? Nah, Masya Allah. Maka ternyata setelah diketahui di situ minyak bumi, ternyata Amerika berusaha untuk mencaploknya sampai sekarang. Makanya layak kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam itu di Jazirah Arab. Belum lagi kita tahu bahwasanya di Jazirah Arab ini tidak ada satu agama pun yang mendominasi. Tidak ada satu agama pun yang dianggap paling kuat, itu enggak ada. Karena di sana itu agama banyak banget, bukannya sekedar patung disembah, malaikat disembah, arwah leluhur nek cara basane awake dhewe wong desa. Jenengan pernah dengar arwah leluhur, Mas? Saya pernah dulu di Pacitan. Mas, mangke sadurunge ngajian nggih, jenengan nyuwun tulung mang pimpin donga untuk arwah leluhur sih. Saya pernah disuruh gitu. Arwah leluhur piye to dalam hati kuwi? Nggih pun, monggo sami-sami donga. Dalam hati saya, kita berdoa untuk kaum muslimin yang telah meninggal. Nah, kan ya bener toh? Lah kan arwah leluhur kan akeh. Lah nek leluhur awake dhewe, nenek moyang awake dhewe Hindu Buddha masa didongakne. Oleh ra, Mas? Enggak boleh. Makanan nabiyyu walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Dalam surat At-Taubah itu disebutkan, tidak sepantasnya nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik sekalipun mereka adalah keluarga terdekat. Sinaosa mboke dhewe kuwi, yo sinaosa mbokmu dhewe walaupun nyeboki sampeyan, ngelus-ngelus sampeyan, walaupun nangis-nangisi sampeyan nalikane sampeyan mencret-mencret itu kan ya, tetap walaupun dia itu orang tua kita yang begitu luar biasanya, kalau meninggal ini masih musyrik atau kafir, kita enggak boleh mendoakannya. Di dunia kita boleh layak untuk berbakti kepadanya, tapi di akhirat atau ketika dia sudah meninggal, maka cukuplah kita mengenang jasa-jasanya, mendoakannya tidak diperkenankan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arwah luhur disembah-sembah. Belum lagi yakni ini sistem tata surya, bintang, matahari, bulan, mereka masih banyak yang menyembahnya. Kalau patung ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu juniornya Hubal. Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat itu adalah patung juniornya Hubal. Hubal ini paling gede dewi, Pak. Seniornya ini. Ini patung yang dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai dari yakni Syam. Jadi dulu itu ada kisah ketika seorang Amr bin Luhai ketika itu jadi pimpinannya suku Khuza'ah. Dia itu mampu mengalahkan musuh bebuyutannya dalam final El Clasico melawan suku Jumhur. Nah, ada suku apa itu namanya? Suku Khuza'ah dan suku Jumhur. Nah, ketika itu dimenangkan oleh Khuza'ah, pimpinannya adalah Amr bin Luhai, maka itu persis ketika itu sekitar Ka'bah, sekitar Makkah itu dikuasai betul sama
Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah ini. Suatu ketika dia pergi ke mana? Syam, dia mendapati orang-orang di situ meminta-minta, menyembah, memberikan sesaji kepada patung-patung, dan itu patungnya unik, patung bentuknya uang itu ya. Ditanya, ini sebenarnya apa toh? Kalian ngapain toh? Ini kami melakukan kebaikan-kebaikan. Dia itu dulunya orang soleh. Dia itu orang soleh, makanya kemudian kita sebagai bentuk jasanya kita buatkan patung dan kemudian kita minta-minta kepadanya karena dia orang soleh, sangat dekat sekali mesti dengan Allah. Makanya kita meminta kepada dia supaya kita kalau meminta kepada dia segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dekat dengan Allah. Kuwi cara bahasane dhewe calo. Iya, makelar. Calo. Dia adalah orang dalam Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau kita meminta pada Allah langsung susah. Tes PNS langsung susah ditompo. Tes SIM langsung susah, pengen telu lagi iso metu. Ngomongnya ngono Mas. Mbune saiki luwih angel meneh itu. Maka wis langsung wae 400.000. Nah. Maka kemudian singkat cerita, dia pun terkesima si Amr bin Luhai tadi. Kemudian patung Hubalnya diminta satu dibawa ke gendong patung maksudnya. Gendong patung Hubal, padahal Hubal cukup besar itu. Dibawa sama timnya, krunya menuju ke Ka'bah, dipamerkan, dipresentasikan itu kan ya. Kepada orang-orang yang ada di sekitar Mekah dan khususnya kepada jamaah haji. Singkat cerita kemudian diterima dan kemudian justru dibuatlah patung-patung yang lain yang kecil, Lata Uzza dan lain sebagainya, ada sekitar lebih dari 300-an patung. Belum lagi yakni di sana ada orang-orang yang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi ketika itu sedikit ya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan dengan adanya banyak sekali agama-agama ini, maka bisa dipastikan tidak ada satu agama pun yang betul-betul mendominasi, enggak ada. Yang betul-betul kuat, enggak ada. Kalaupun itu patung-patung yang disembah atau orang-orang musyrik gitu kan ya, orang-orang musyrikin, tapi tetap mereka juga enggak bisa langsung memaksa yang lainnya harus tunduk dan patuh, enggak bisa. Makanya karena enggak ada satu pun agama yang kuat, maka sangat mungkin sekali kalau Islam ini datang dan kemudian ditawarkan kepada mereka melalui lisan Rasulullah SAW, mereka akan lebih mudah untuk menerimanya karena nggak ada satu kekuatan. Soalnya kalau ada satu desa, contohnya satu desa semuanya sama, agamanya sama, contohnya satu desa ini semuanya agamanya Nasrani semuanya, dan mereka memiliki struktur yang cukup kuat, organisasinya cukup kuat, pendetanya cukup kuat, militernya juga cukup kuat. Kita untuk mendawai satu desa yang kayak gini kuatnya, kayak gini ideologinya yang begitu kuat, bahkan basis militernya pun juga kuat, kita merasa kesusahan enggak Mas? Susah. Tapi kalau satu desa ini mereka bermacam-macam heterogen, nah maka sangat mungkin sekali bagi kita untuk bisa mengambil alih, dan itu kan terbukti pada akhirnya. Ini Nabi Muhammad SAW bisa kembali menguasai yakni Makkah, walaupun yakni dengan perjuangan yang cukup berat. Belum lagi teman-teman semuanya di sana itu fanatik kesukuannya cukup kuat, cukup kental. Makanya beliau sebagai salah satu suku yang ada di mana ini, di Mekah, dari Hashim, suku Quraisy, ini juga dianggap sebagai suku yang sangat terpandang, terhormat, berwibawa. Apalagi kita tahu Quraisy, Hashim ini kan sebagai suku yang dianggap yakni berwibawa atau terpandang, terhormat ini karena yakni mereka ini yang melayani para jamaah haji, lingake ngombe, lingake apa jenenge maam, dan seluruh yakni klenik-klenik, seluruh ornamen, seluruh hal-hal yang berhubungan dengan haji, mereka yang melayani. Makanya mereka terhormat di mata masyarakat sekitar, suku-suku yang lain, dan terhormat di mata yakni para jamaah haji yang datang dari luar. Dan fanatiknya luar biasa, fanatik kesukuannya luar biasa. Makanya ketika beliau Nabi Muhammad itu mendakwahi mereka, maka mesti diantara yakni sukunya ada yang berusaha untuk melindungi beliau, sekalipun awalnya yakni cukup yakni keras sekali penentangan daripada orang-orang yang ada di suku tersebut yang masih kafir. Nah, terbukti yakni Abu Thalib akhirnya membela beliau, padahal belum
masuk Islam. Bahkan sampai akhir hidupnya pun juga belum masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib, jenengan tahu kisahnya Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam? Itu lucu sekali itu. Anda buka dalam kitab Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri Ar-Rahiq Al-Makhtum itu. Hamzah bin Abdul Muthalib itu masuknya Islam, yakni gara-gara mendapatkan informasi dari seseorang, Pak D, ponakane jenengan dikuamplengi karo Abu Jahal apa Abu Lahab, saya lupa itu. Ketika itu Hamzah bin Abdul Muthalib belum masuk Islam karena mendapatkan yakni salah satu anak dari sukunya ini mendapatkan perlakuan kayak gitu, akhirnya dia mencari tahu di mana keberadaan orang yang memukul ponakan saya dari suku saya ini. Langsung teng ketemu ya. Sampai ngopo ngamplengi apa jenenge si bocah ini. Dia itu suku saya, dia itu keponakan saya. Kalau kamu menganggap yakni dia itu sudah berubah agamanya, sudah yakni kayak gitu, maka ketahuilah saya juga sudah berubah. Saya juga sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Padahal sebenarnya ketika kita belum masuk Islam. Tapi setelah kejadian itu dia berpikir, aku mah ngopo datang ngomong ngono aja. Ngopo. Dan ini bukan menunjukkan bahwasanya ini karena fanatik kesukuan tadi. Nah, secara spontan saja dia mengatakan seperti itu. Sampai aku ngerti, aku cuma Islam, spontan. Nah, justru setelah kejadian itu dia malah berpikir. Nah, dia berpikir, akhirnya dia singkat cerita masuk Islam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fanatik kesukaan inilah yang kemudian Allah mengetahui bahwasanya ini menjadi salah satu space, menjadi salah satu peluang agar yakni Islam di akhir zaman, Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir ini bisa lebih mudah untuk diterima. Harapannya yakni adanya orang-orang yang satu suku yang bisa membentengi beliau atau membela beliau. Dan kita tahu ternyata ada beberapa orang, salah satunya Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib yang bahkan malah masuk Islam. Apalagi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, satu sukunya juga ya. Wah, ini luar biasa kekuatannya. Terakhir, kenapa Islam itu lahir di Jazirah Arab? Karena yakni kita tahu orang-orang Jazirah Arab ini memiliki sifat pertengahan dari berbagai lini. Dari sisi fisik tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bedanya sampean ngerti apa jenenge? Contoh tanding bal-balan. Musuhmu ndelala cilik, sampean ngremehke ora? Wong-wongane cilik kabeh, cebol kabeh ya alam itu kan. Utawa sampean apa namanya ngrumoso, dhuwur-dhuwur otomatis justru kita akan merasa apa namanya, waduh, kena kalah cak. Nah, warna kulit kita tahu orangnya hitam-hitam, kita ngeremehkan enggak? Pasti akan meremehkan secara naluri seperti itu, naluri hawa nafsunya begitu. Wong itu nang apa cah, mambune koyo ngono iki. Tapi pertengahan dari sisi fisik, belum lagi dari sisi apa namanya kepercayaan, keagamaan pun juga pertengahan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sekalipun mereka ini ada yang menyembah malaikat, menyembah bintang bulan, menyembah yakni berhala, contohnya gitu ya, atau menyembah ahli kitab. Tapi mereka semu je percaya yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang penyembah berhala itu. Mereka kalau ditanya sebenarnya siapa sih yang menciptakan langit, bumi dan seisinya ini, mereka mesti akan menjawab apa? Allah. Qul man rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Katakanlah Muhammad kepada mereka, siapakah Rabb yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta, langit dan bumi dan seisinya, dan Rabb yang menguasai arsy yang azim itu, sayaquluna lillah. Ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Mu'minun itu. Dan dalam surat-surat yang lain, ayat yang lain juga Allah sampaikan bahwasanya mereka sebenarnya yakin tentang tauhid rububiyah. Mereka yakin bahwasanya Allah sebagai zat yang tunggal, yang bisa mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta dan sebagainya. Hanyalah Allah yang menghidupkan, mematikan, ngasih sakit, ngasih sembuh. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yakin, hanya saja karena bisikan setan untuk sujud, meminta kepada patung-patung, pada jin-jin Allah, leluhur dan sebagainya tadi, menjadikan mereka
tauhid uluhiyahnya menjadi berantakan. Mereka tidak meminta langsung pada Allah. Sehingga karena mereka itu sebelumnya itu sudah tahu yang mencipta, memberi rezeki dan sebagainya itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat mungkin sekali untuk dikembalikan ke fitrahnya yang sebenarnya itu sangat mungkin sekali untuk lebih mudah. Tapi beda nek mereka itu murni nggak percaya dengan adanya Rob, murni nggak percaya Allah sebagai Rob, itu sangat susah. Makanya hal itu menjadi sebuah kesempatan bagi Nabi terakhir untuk kemudian mendakwahkan Islam dari tanah Jazirah Arab. Ini diantara hal-hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan yakni mengapa Islam itu lahir di Jazirah Arab. Sehingga kalau ada yang kemudian malah justru mengusik yakni wong kaya wong Arab wae, sithik-sithik nyanti-nyanti nganggo gamis, nyanti-nyanti nggawa kerudung, wis kaya biasane wae lho, kerudunge dienggo yen arisan, dienggo mantenan. Rasa ngono-ngono kuwi lumrahe wong padha piye ngono lho. Kaya Arab wae. Pindonya ngarep kono wae. Ada yang bilang, iki ngopo nggo cadar barang. Kuwi lho budaya Arab, iki lho Nusantara iki. Iki ora wong Arab, budaya Arab aja mbok gawa-gawa nang Indonesia. Dan jenengan nek pas rapat ono kae assalamualaikum menapa mboten? Ya assalamualaikum. Lah kuwi budaya ngendi? Ya budaya Arab. Lah kok mbok nggo? Bahkan yang DPR ya kageng ning DPR wae ketoke ning akhir rapat paripurna ya nganggo donga gitu ya. Iya Mas ya. Walaupun dongane dicampur sulum ngono kae Mas ya. Tapi kan ya mesti aneh assalamualaikum itu kan ya. Kok masih saja ada yang mengusik yakni enggak usah ke Arab-Araban. Kita itu Indonesia. Kalau kita mau berislam ya sudah Islam ala Indonesia aja. Islam Nusantara saja. Budaya Arab jangan dibawa. Nah, maksud daripada kenapa materi tadi kita sampaikan tujuannya adalah untuk ini membentengi nek ngapunten nggih rada kasar bahasane Islam Nusantara. Seperti itu. Islam yang memiliki karakter sendiri dengan ciri khas kenusantaraannya. Tidak mengikuti budaya Arab. Padahal justru budaya Arab itu adalah budaya yang sebenarnya mencerminkan daripada budaya Islam. Karena Al-Quran yang merupakan keinginan Allah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan di sekitar Arab, dan orang-orang Arab mengamalkan budaya-budaya itu sebenarnya adalah budaya-budaya Islam yang kemudian cenderunglah itu dikatakan Islam di sana itu sebagai budaya Arab. Padahal itu bukan sekedar budaya lokal, tapi memang aslinya budaya alam semesta gitu kan. Hanya kalau ada yang bilang, kemarin saya ditanya, Ustadz miturut jenengan pripun nih terkait dengan cadar niqab, karena di sini para dosen, para mahasiswa ini menganggap memakai cadar itu adalah memakai budaya Arab. Ustadz pripun nih, nggak perlu saya sebutkan ya, kui kampus ngendi, pokoknya cedak kok ini pokoknya. Ya jelas orang Amerika itu kan ya. Nah, pripun iki Ustaz? Karena mereka menganggap ini budaya Arab ini, budaya lokal Arab, bukan budaya Islam itu. Ya, kalau kita ingin memahami Islam, jangan lihat ini budaya dari lokal atau interlokal, tapi lihatlah itu berdasarkan yakni sumber hukum yang akurat dari wahyu ilahi Al-Quran dan Al-Hadis atau tidak. Rasulullah bersabda, taraktu fiikum amrayni lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata nabihi. Aku tinggalkan dua warisan, dua hal, kalau kalian berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya, maka selama-lamanya kalian tidak akan pernah tersesat, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis ini mantan gembong Togel, Bandar Togel sak Wonogiri apal ya. Bahkan wani nyeramah kening mimbar khutbah kultum taraweh. Nah, dan dia paham betul itu maksud daripada hadis ini bagaimana. Dulu pernah kaget sekali itu. Iki Pak DRT iki ceramahnya tenan apa ora? Tak rungokne lho swangar men
Masanya dia membahas tentang syarah hadis riwayat Imam Malik. Taraktu fikum amrayni. Wah, dia macane hadis nritik ngono iki. Padahal tak jamin sampean yo ora ngapal itu kan. Kecuali Ustaz Nurghalid. Masya Allah. Nah, ternyata rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu bisa kita pastikan benar atau tidaknya adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah atau tidak. Bukan kok kui budaya ngendi, bukan begitu. Dan kalau kita lihat dalam Al-Qur'annya ada surat Al-Ahzab itu, surat An-Nur 31. Kita lihat dari mazhabnya ulamanya ada itu. 4 mazhab semuanya sepakat. Niqab, cadar itu ada perintahnya semua. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Kui wajib apa sunnah. Yang mengatakan makruh haram enggak ada, kecuali nek sampean gawe cadar beda meneh. Nah, wong wadon nggo cadar itu ulama sepakat dari 4 mazhab sepakat diperintahkan. Surat Ahzab 59, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajikum qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakanlah pada istrimu, anak perempuanmu dan seluruh wanita muslimah untuk menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh itu maksudnya gimana? Maka sebagian dalam mazhab Hambali dan Syafi'i menyebutkan bahwasanya itu adalah memakai kerudung yang besar. Dan karena kalimatnya adalah memakai jilbab ke seluruh tubuh, berarti iki termasuk yang disuruh untuk menutupi. Karena juga irung, pipi dan sekitarnya ini juga bagian daripada tubuh. Karena nggak mungkin ini bagian daripada sendalmu, ora mungkin gitu. Kan begitu ya. Nah, makanya dalam mazhab Hambali dan Syafi'i memakai cadar itu wajib. Dalam mazhab Maliki dan Hanafi saja yang menyebutkan cadar itu enggak wajib. Mereka mengatakan sunnah, kecuali nek wayune moblong-moblong nganti gare fitnah sampean. Germak klepat itu piyuh kae. Nah, maka dalam mazhab Maliki dan Hanafi wajib untuk memakai cadar. Dan ini enggak ada yang mengatakan budaya Arab kecuali cendekia yang tolih ya. Nah, maka Islam itu lahir di Jazirah Arab, maka berarti kita harus mengikuti bagaimana maka kita harus benar-benar mencermati, menganalisa, mengamati bagaimana orang-orang Arab mereka menjalankan sesuatu yang menjadi aktivitas mereka. Dan walaupun terlepas kita juga kadang mengetahui adanya orang-orang Arab yang begitu parah, apalagi hari ini dengan kemarin adanya konser Riyadh Season bosan apa ya, kayak gitu malah mengundang orang Eropa barang.